Halo teman-teman, saya Kanya Risa Kanani dari Universitas Udayana yang sedang mengambil mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya data bisa berjalan dari perangkat kita sampai ke tujuan di internet. Saat data dikirim, proses dimulai dari lapisan fisik. Menurut Tannenbaum, lapisan ini hanya bertugas mengirim bit mentah melalui media seperti kabel tembaga, fiber optik, ataupun wifi. Artinya, di sini yang kita bicarakan hanyalah sinyal, bukan dari isi data. Lalu naik ke lapisan tautan data. Dalam standar IEEE 802, lapisan ini memastikan data dapat berpindah, bebas kesalahan antara dua perangkat di jaringan lokal. Di lapisan ini, dua konsep penting bekerja. Menurut Kisco-Netaket, topologi adalah cara perangkat diatur secara fisik maupun logis. Contoh paling umum adalah topologi star, di mana semua perangkat terhubung ke satu switch pusat. Berdasarkan IEEE 802.3, MAC address adalah alamat 48 bit unik pada setiap perangkat. Ini seperti KTP digital di jaringan lokal, memastikan data dikirim ke perangkat yang benar. Jika tujuan berada di luar jaringan, paket dikirim ke default gateway, yaitu router rumah kita. Menurut Microsoft Docs, default gateway adalah perangkat yang meneruskan traffic ke jaringan lain di luar subnet lokal. Di dalam router, paket dianalisis menggunakan tabel routing. Dan menurut Kisco, tabel routing ini adalah database yang menyimpan daftar jalan menuju berbagai jaringan. Baik jaringan yang terhubung langsung, jaringan yang berada di balik router lain, maupun rute default sebagai pintu keluar menuju internet. Ada dua cara router mengetahui jalur jaringan. Yang pertama ada static routing. Menurut Kisco, rute ini dimasukkan secara manual, stabil, aman, dan cocok untuk jaringan kecil, tapi tidak otomatis menyesuaikan jika terjadi perubahan. Yang kedua ada dynamic routing. Dalam RFC 2328 atau SPF, router dapat berbagi informasi topologi secara otomatis. Jika ada jalur rusak atau macet, router mencari jalur baru secara otomatis, mirip aplikasi Google Maps yang mencari rute tercepat. Jadi, agar data sampai ke tujuan, ia harus melewati proses. Sinyal dikirim oleh lapisan fisik, dikelola oleh MAC address, di jaringan lokal, dan diarahkan oleh router melalui IP address dan tabel routing. Nah, kira-kira dalam kondisi apa sebuah perusahaan akan memilih static routing yang stabil dibanding dynamic routing yang lebih adaptif? Segitu aja video penjelasan dari aku, terima kasih!